Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat. Oke sahabatku semua, kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linier 2 variabel. Ini merupakan materi untuk kelas 10 SMK. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti diharapkan sahabat setelah mempelajarinya, sahabat nanti dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Baiklah, kita kupas mengenai kalimat sistem persamaan linier 2 variabel. Sistem persamaan, artinya sistem berarti nanti persamaannya lebih dari 1. Kemudian linear, maka nanti pangkat tertinggi dari variabel kita adalah pangkat 1. 2 variabel, maka variabel di dalamnya nanti adalah 2 variabel. Bisa jadi XY, bisa jadi AB, atau mungkin PQ, atau mungkin KL, dan seterusnya. 2 variabel saja. Baiklah, kita masuk ke materinya ya. Mengenai SPLDV, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk contoh sistemnya, misalkan kita mempunyai persamaan X ditambah Y sama dengan 5, kemudian 3X ditambah Y sama dengan 7. Itu juga merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Andaikan lagi, A tambah B sama dengan 5, A dikurangi 2B sama dengan 10. Itu juga merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Andaikan terdapat A tambah B sama dengan 0, kemudian A tambah B tambah C sama dengan 3. Apakah itu merupakan SPLDV? Meskipun hanya terdapat 2 persamaan, tetapi di dalamnya terdapat 3 variabel, maka bukanlah contoh dari SPLDV. Kemudian, untuk menyelesaikan SPLDV, nanti terdapat 4 cara. Yang pertama adalah dengan metode grafik. Metode grafik itu dengan kita menggambarkan. Menggambarnya bisa di kertas berpeta. Mungkin nanti kalau ketemu soal yang rumit, kita bisa pakai aplikasi. Andaikan GeoGebra, seperti itu. Kemudian, cara kedua, kita bisa menggunakan metode substitusi. Substitusi itu adalah metode mengganti dengan cara mengganti salah satu variabel. Bisa jadi mengganti X dinyatakan dalam Y, atau mungkin Y dijadikan dalam X, itu jika variabelnya adalah X dan Y. Metode yang ketiga adalah metode eliminasi. Eliminasi berarti kita mengeliminir satu variabel. Kita menghilangkan satu variabel. Bagaimana dengan cara menghilangkan? Yaitu dengan cara mengenolkan variabel-variabel tersebut. Yang kita nolkan, yang kita eliminir, salah satu ya. Mungkin kalau variabelnya XY bisa jadi X dulu, atau mungkin bisa jadi Y dulu. Kemudian yang keempat adalah dengan cara campuran. Campuran di sini adalah campuran antara eliminasi dan substitusi. Jadi kita pengerjaannya dieliminasi dulu, kemudian nanti dari eliminasi kan nemu ya salah satu variabel nilainya berapa, kemudian nilainya tersebut kita substitusikan, kita masukkan, kita gantikan ke persamaan yang ada. Nanti nemu nilai dari variabel satunya lagi. Untuk kali ini kita mempelajari yang metode campuran, yaitu eliminasi dulu kemudian substitusi. Sebagai contohnya ya, yang pertama terdapat sistem persamaan linear 2 variabel X ditambah 2Y sama dengan 7. Kemudian 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Tentukan X dan Y-nya. Yuk perhatikan penyelesaiannya dengan metode campuran. Terdapat sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 7, kemudian 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Karena kita ingin menyelesaikan dengan metode campuran, berarti nanti langkah pertama kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 2 variabel ya, ada variabel X, ada variabel Y. Andaikan kita mau mengeliminasi X-nya, berarti nanti koefisien X-nya haruslah kita samakan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalikan. Yuk kita kalikan. Atas kita kalikan dengan 3, bawah dikalikan dengan 1. Selanjutnya untuk persamaan yang pertama, setiap suku kita kalikan dengan 3.
X dikalikan 3, 3X, ditambah 2Y dikali 3, 6Y, sama dengan 7 dikali 3, 21. Kemudian yang bawah dikali 1, jadinya tetap ya, 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Kemudian dieliminasi, dikurangi atau ditambah tergantung yang akan kita hilangkan. Di sini terdapat 3X dan 3X. Nah, agar jadi 0 harus dikurangi ataukah ditambah? Tentunya dikurangi. Jadinya 3X dikurangi 3X 0, kemudian 6Y dikurangi 4Y adalah 2Y, 21 dikurangi 11 adalah 10. Jadi Y-nya 10 dibagi 2, berapakah? 5. Nah, Y-nya kan sudah ketemu nilainya berapa. Kemudian untuk menentukan X-nya, masukkan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan yang kedua. Andaikan kita memilih persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 7. X-nya belum tahu, Y-nya kita ganti dengan 5 sama dengan 7. X-nya tetap dioperasikan dulu, 2 dikali 5, 10 sama dengan 7. Kemudian untuk menentukan X-nya 7 dikurangi 10, berapakah? Negatif 3. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 3,5. Negatif 3 itu nilai dari X, 5 adalah nilai dari Y. Oke. Berikutnya, contoh yang selanjutnya adalah diketahui harga 2 buah jas hujan dewasa dan sebuah jas hujan anak adalah Rp510.000. Kemudian diketahui lagi ternyata di toko yang sama itu harga dari sebuah jas hujan untuk dewasa dan 3 buah jas hujan untuk anak adalah Rp630.000. Yang diminta adalah berapakah harga jas hujan dewasa dan jas hujan anak-anak masing-masing. Oke, kita perhatikan penyelesaiannya. Untuk soal nomor 2 ini merupakan soal cerita. Nah, jika kita menemukan soal cerita, maka nanti langkah pertama kita memodelkan dulu apa yang terdapat di dalam soal cerita tersebut. Nah, di sini terdapat harga jas hujan dewasa dan harga jas hujan anak. Itu adalah variabel-variabel yang akan kita buat permisalannya. Andaikan harga jas hujan dewasa kita misalkan dengan X, kemudian harga jas hujan anak kita misalkan dengan Y, maka untuk persamaan pertama yaitu harga 2 jas hujan dewasa, maka 2X. Dan jadinya ditambah harga sebuah jas hujan anak, jadinya adalah Y, sama dengan Rp510.000. Kemudian untuk yang kedua, harga sebuah jas hujan dewasa, jadinya adalah 1X. Dan ditambah harga 3 buah jas hujan anak, jadinya adalah 3Y, sama dengan Rp630.000. Nah, berikutnya karena kita menggunakan metode campuran, berarti langkah pertama adalah kita mengeliminasi terlebih dahulu. Nah, kita tinggal memilih dulu ingin mengeliminasi X ataukah Y. Andaikan kita ingin mengeliminasi Y-nya misalkan. Jadi nanti variabel Y haruslah disamakan terlebih dahulu. Yang atas ini koefisiennya ya yang disamakan. Koefisien yang atas untuk Y adalah 1, kemudian koefisien yang bawah untuk Y adalah 3. Jadi nanti yang atas biar sama kita kalikan ya, seperti contoh yang pertama, atas dikali 3, kemudian bawah dikalikan dengan 1. Jadinya adalah 6X ditambah 3Y sama dengan Rp1.530.000. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1, jadinya tetap yaitu 1X ditambah 3Y sama dengan Rp630.000. Lalu ada 3Y dan 3Y, agar 0 diapakan? Tentunya dikurangi.
Jadinya 6X dikurangi X adalah 5X sama dengan 1.530.000 dikurangi 630.000. Jadinya 900.000. Jadi X-nya 900.000 dibagi 5 sama dengan 180.000. Kemudian X sudah ketemu, berikutnya untuk menentukan Y tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Andaikan kita memilih persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 510.000. Kemudian nilai X-nya kita masukkan, yaitu 2 kali 180.000 ditambah Y sama dengan 510.000. Kita operasikan 360.000 ditambah Y sama dengan 510.000. Jadi Y-nya 510.000 kita kurangkan dengan 360.000. Jadinya adalah 150.000 rupiah. Selanjutnya X sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, jadi bisa disimpulkan bahwa X tadi mewakili apa? Harga jas hujan dewasa. Jadi harga jas hujan dewasa adalah 180.000 rupiah. Kemudian Y mewakili apa? Harga jas hujan anak. Jadi harga jas hujan anak adalah 150.000 rupiah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat sahabatku semua. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.